Hai, welcome to my Maths Diary. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang trigonometri, yaitu tentang sudut negatif dan sudut yang lebih dari satu putaran. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi sudut di berbagai kuadran, yang mana sudut yang kita pelajari dalam materi itu adalah mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut yang besarnya kurang dari 0 derajat dan juga lebih dari 360 derajat? Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan perbandingan trigonometri sudut yang besarnya kurang dari 0 derajat atau yang sering juga disebut sebagai sudut negatif, dan juga sudut yang lebih dari 360 derajat yang disebut juga sebagai sudut yang lebih dari satu putaran. Ya, mari kita mulai dengan sudut negatif terlebih dahulu. Sudut negatif itu adalah sudut yang besarnya kurang dari 0 derajat, yang mana tanda negatif di sini dia merujuk kepada arah pengukuran sudutnya. Jadi sudut positif itu besarnya diukur dari sumbu X positif berlawanan arah dengan jarum jam. Seperti ini, kita mengukurnya dari sumbu X positif ke atas istilahnya ya. Sedangkan sudut negatif itu diukur dari sumbu X positif searah dengan jarum jam atau ke bawah. Perhatikan di sini bahwa sudut negatif alfa ini seandainya kita ukur dari sumbu X positif dan berlawanan arah dengan jarum jam, maka besarnya akan segini ya. Dan ini besarnya adalah satu putaran dikurangi alfa, yaitu 360 derajat dikurangi alfa. Nah, sehingga dari hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya besarnya sudut negatif alfa itu akan sama dengan 360 derajat dikurangi alfa. Nah, ini menjadi dasar kita dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut negatif. Jadi definisi dari sudut negatif alfa itu adalah 360 derajat dikurangi alfa ya. Sehingga untuk menentukan nilai perbandingan trigonometrinya kita akan menggunakan rumus relasi sudut yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, khususnya untuk sudut 360 derajat min alfa. Yang mana rumusnya seperti ini ya. Sehingga untuk menentukan nilai sin negatif alfa, kita bisa mengganti min alfa ini dengan 360 derajat min alfa. Kita dapatkan sin 360 derajat min alfa. Berdasarkan rumus ini, nilainya akan sama dengan min sin alfa. Seperti ini. Kemudian untuk cos min alfa, dia akan sama dengan cos 360 derajat min alfa. Berdasarkan rumus ini, nilainya akan sama dengan cos alfa. Kemudian untuk tangen min alfa sama dengan tangen 360 derajat min alfa akan sama dengan negatif tangen alfa. Kemudian untuk cosec min alfa akan sama dengan cosec 360 derajat min alfa juga. Nilainya akan sama dengan negatif cosec alfa. Demikian juga untuk sec min alfa, dia akan sama dengan sekan alfa, jadi negatifnya di sini hilang ya. Kemudian untuk kotangan negatif alfa akan sama dengan negatif kotangan alfa. Sehingga bisa kita simpulkan rumus perbandingan trigonometri sudut negatif itu adalah seperti ini. Untuk sin min alfa akan sama dengan min sin alfa, cos min alfa akan sama dengan cos alfa, tangen min alfa akan sama dengan min tangen alfa, cosec min alfa akan sama dengan min cosec alfa, sekan min alfa sama dengan sekan alfa, kotangan min alfa sama dengan min kot alfa. Jadi untuk cos dan juga sekan ini negatifnya hilang. Sedangkan untuk sin, tangen, cosec dan kotan itu tanda negatifnya pindah ke depan seperti ini. Oke, langsung aja ke contohnya. Untuk mengerjakan contohnya ini kita akan pakai rumus perbandingan trigonometri sudut negatif yang sudah kita dapatkan tadi ya. Contohnya yang pertama, jika kita misalnya mau mencari nilai sin negatif 30 derajat. Kita selesaikan dengan rumus ini, min-nya pindah ke depan ya. Berarti kita dapatkan sama dengan negatif sin 30 derajat. Nilai sin 30 derajat ini bisa kita cek di tabel nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa, yaitu nilainya adalah setengah ya, sehingga nilai dari sin negatif 30 derajat ini adalah negatif setengah. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalnya kita mau mencari nilai cos negatif 45 derajat. Nah, berdasarkan rumus ini untuk cos min alfa itu dia sama dengan cos alfa, sehingga tanda negatifnya hilang. Sehingga nilai cos min 45 derajat ini nilainya akan sama dengan cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Kemudian yang ketiga, misalnya tangen negatif 150 derajat. Untuk tangan ini min-nya pindah ke depan ya, sehingga bisa kita ubah jadi negatif tangen 150 derajat. Nah, 150 derajat itu adalah sudut di kuadran 2 ya, sehingga kita akan menyelesaikannya menggunakan rumus relasi sudut di kuadran 2. Bisa kita ubah jadi 180 min atau
90 derajat plus ya. Di sini kita ubah aja jadi 180 derajat min 30 derajat. Sehingga berdasarkan rumus relasi sudut, tangan 180 derajat min alfa itu kan sama dengan min tangan alfa, sehingga nilainya ini akan sama dengan min tangan 30 derajat. Tapi ada tanda minnya di depan sini ya. Min kali min ini hasilnya adalah plus, jadinya tangan 30 derajat nilainya adalah 1/3 akar 3. Nah, seperti itu untuk contoh bagaimana cara mencari perbandingan trigonometri sudut negatif. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke sudut yang lebih dari satu putaran. Sudut yang lebih dari satu putaran itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat. Misalnya kita punya lingkaran satuan, kemudian kita punya sudut alfa di sini ya, yang mana ada titik P, X, Y di sini. Perhatikan bahwa jika titik P ini kita rotasi sebesar 360 derajat, maka dia akan kembali ke titik semula ya. Sehingga alfa ini kalau kita tambah dengan 360 derajat atau ditambah dengan satu putaran, dia akan kembali ke posisi semula. Artinya dia akan sama dengan alfa juga besarnya ya. Dan perhatikan juga jika ini kita tambah lagi dengan satu putaran lagi, dia besarnya juga akan tetap alfa. Sehingga bisa kita simpulkan, alfa ini jika kita tambah dengan kelipatan 360 derajat, sampai berapapun kelipatannya ya, maka dia besarnya akan tetap sama dengan alfa. Nah, sehingga bisa kita definisikan bahwasanya sudut yang lebih dari satu putaran atau alfa ditambah kelipatan 360 derajat, itu besarnya akan tetap sama dengan alfa. Nah, ini yang menjadi dasar kita dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut yang lebih dari satu putaran. Contohnya ya, misalnya kita mau menentukan nilai perbandingan trigonometri sin 1140 derajat. Caranya kita kurangi dulu sudut ini dengan kelipatan 360 derajat yang lebih kecil dari dia tapi yang mendekati dia. Nah, kelipatan 360 derajat itu kan bisa 360 derajat, kemudian 720 derajat, kalau kali 3 berarti 1080 derajat dan seterusnya ya. Nah, yang paling mendekati ini adalah 1080 derajat ya, sehingga sudutnya ini kita kurangi dulu dengan 1080 derajat, sehingga kita dapatkan nilainya akan sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 ini kita tinggal lihat aja di tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa, nilainya adalah setengah akar 3, seperti itu. Kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua, misalnya kita mau menentukan nilai perbandingan trigonometri cos 930 derajat. Nah, yang mendekati ini, yang kurang dari ini, kelipatan 360 derajat itu kan 720 derajat ya. Nah, sehingga ini bisa kita kurangi dengan 720 derajat, akan sama dengan 210 derajat ya. Sehingga nilai cos 210 derajat ini bisa kita tentukan menggunakan rumus relasi sudut. Dia terletak di kuadran 3. Sehingga bisa kita nyatakan jadi 180 derajat ditambah 30 derajat ya, akan sama dengan negatif cos 30 derajat. Karena cos di kuadran 3 itu negatif ya. Nah, cos 30 derajat itu kan nilainya sama dengan setengah akar 3 ya, sehingga dia nilainya akan sama dengan negatif setengah akar 3. Jadi nilai dari cos 930 derajat itu adalah sama dengan negatif setengah akar 3. Tambah satu contoh soal lagi, misalnya kita mau menentukan nilai tangan negatif 1740 derajat. Di sini ada perpaduan antara negatif dan juga sudut yang lebih dari satu putaran ya. Pertama kita selesaikan dulu untuk negatifnya ini. Berdasarkan rumus sudut negatif tadi ya, untuk tangan min alfa itu sama dengan min tan alfa, sehingga ini negatifnya bisa kita pindah ke depan seperti ini. Jadi negatif tangan 1740 derajat. Kemudian ini kita kurangi dengan kelipatan 360 derajat yang mendekati dia, yaitu 1440 derajat ya. Jadi seperti ini. Kemudian 1740 dikurangi 1440 itu adalah 300 ya, sehingga dia akan sama dengan negatif tangan 300 derajat. Kita selesaikan dengan rumus relasi sudut. 300 derajat itu di kuadran 4, sehingga bisa kita ubah jadi seperti ini. Jadi sama dengan negatif tangan 360 derajat dikurangi 60 derajat. Berdasarkan rumus tangan 360 derajat min alfa, dia akan sama dengan min tan alfa ya, sehingga ini bisa diubah jadi min tangan 60 derajat, min kali min jadi plus ya, sehingga ini nilainya akan sama dengan tangan 60 derajat, yaitu sama dengan akar 3. Nah, seperti itu contoh menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut yang lebih dari satu putaran. Jadi kita kurangi dulu dengan kelipatan 360 derajat yang mendekati dia. Oke, selanjutnya biar teman-teman semua lebih paham, bisa mencoba mengerjakan soal latihan ini ya.
Tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut tanpa alat bantu hitung ya. Jadi ini semua nanti hasilnya adalah sudut-sudut istimewa yang bisa kalian tentukan langsung nilai perbandingan trigonometrinya dengan rumus untuk sudut negatif tadi dan juga yang lebih dari satu putaran. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.